Shalom, salam sejahtera Bapak, Ibu, serta saudara-saudari semua. Untuk memulai renungan tentang firman Tuhan ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga yang melampaui segala akal, hati, dan pikiran kami umat manusia, berfirmanlah kepada kami sebab kami bersedia untuk mendengar, dan atas pertolongan Roh Kudus mampukan kami agar boleh menjadi pelaku firman-Mu itu dalam hidup kami sehari-hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebagai nas renungan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Roma 8 ayat 38 dan 39 yang berbunyi, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebagai tema yang diangkat dari nas renungan kita adalah tidak ada kuasa manapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Nas renungan firman Tuhan pada hari ini mengajarkan dan mengajak kita sebagai orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus, agar kita tetap sebagai orang yang penuh optimis, penuh sukacita, dan dipenuhi rasa syukur, karena Tuhan Yesus telah mencontoh, teladankan hidup yang sedemikian itu, sebab Dialah yang telah memenangkan dan memerdekakan kita dari segala kuasa kegelapan, kuasa kematian kekal itu, dan juga hanya Dialah yang memerdekakan kita untuk hidup sebagai bangsa Indonesia yang bebas dari tangan pemerintahan kolonial atau penjajah itu. Dan tidak ada kekuatan apapun yang mampu memisahkan kita dari naungan cinta kasih Tuhan Yesus atau menghilangkan kemerdekaan kita apabila kita memang mau bersungguh-sungguh dengan taat, setia, mengandalkan Tuhan Yesus. Melalui dan di dalam renungan firman Tuhan hari ini, kita mau diajarkan dan diajak sekaligus supaya kita selalu penuh semangat di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang sudah Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai warga gereja, warga masyarakat bangsa dan negara di negara kesatuan Republik Indonesia ini. Di dalam keadaan seberat apapun persoalan yang sedang kita hadapi, maka marilah dengan segala penuh penyerahan diri kepada Tuhan Yesus, kita senantiasa dapat mengisi kemerdekaan, kebebasan dari segala kuasa apapun ini, untuk hendaknya mau tetap taat dan setia mematuhi petunjuk sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dengan tetap penuh semangat. Kiranya kita selalu mengimani, mempercayai bahwa hanya Tuhan Yesuslah yang dapat menyertai kita dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Dia ada bersama-sama dengan kita, karena dan oleh sebab itu, seberat apapun masalah atau persoalan yang kita hadapi, Tuhan pasti akan memberikan solusi, berikan jalan keluarnya. Bisa dan dapat saja terjadi bahwa di waktu sekarang ini kita sedang kehabisan akal, tidak tahu apa yang harus kita kerjakan karena begitu besarnya permasalahan yang sedang kita hadapi. Oleh sebab itu, maka hendaknya kita jangan pernah berputus asa, tetapi harus mau datang untuk berserah penuh hanya kepada Dia, kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dengan segenap akal budi kita. Karena janji Tuhan Yesus itu sungguh sudah, sedang, dan akan masih berlaku terus bagi kita, bagi siapa saja yang letih lesu dan berbeban berat, yang mau datang menyerahkannya kepadanya dengan keseluruhan permasalahan yang sedang kita hadapi, dan Tuhan Yesus pasti memberikan kelegaan dan pertolongan kepada kita, sebagaimana dengan janji firman-Nya. Mari kita akui dan sadari
bahwa sesungguhnya janji Tuhan Yesus itu sangat jelas. Tidak ada kuasa apapun dan kuasa manapun di dunia dan di akhirat, termasuk adanya kesengsaraan, penderitaan, ancaman, penindasan yang mampu memisahkan kita dari kasih Kristus, kecuali kalau kita sendiri yang dengan sengaja mau meninggalkan Tuhan, tidak mau mengandalkan kuat kuasanya lagi, dengan memilih bujukan, keinginan, kedagingan, kuasa duniawi yang dapat menyesatkan kita pada akhirnya. Untuk itu ingatlah apa yang menjadi ungkapan dari Mazmur 34 ayat 7-9 ini. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. Malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang-orang yang takut akan dia, lalu meluputkan mereka. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Amin. Mari kita kembali bersatu dalam doa. Tuhan Allah Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang menjamini hidup dan mati kami, bahwa kami sungguh-sungguh dapat dibebaskan dari segala kuasa apapun, karena tidak ada kuasa manapun juga yang dapat memisahkan kami dari kasih Kristus yang Tuhan telah nyatakan kepada kami umat yang mau beriman percaya hanya kepadamu dan sungguh-sungguh mematuhi, menaati semua hidup yang harus berpadanan yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan Yesus Kristus sendiri. Oleh sebab itu pula, ketika kami saat ini juga sedang menghadapi kuasa sakit penyakit yang sedang melanda diri kami, Tuhan, kasihanilah kami, tolong kami untuk boleh dipulihkan, disembuhkan, dan dapat hidup sehat, tentu seturut dengan apa yang menurut kehendak-Mu yang harus jadi, bukan menurut kehendak kami. Karena itu kami hanya berdoa, hanya di dalam dan melalui Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin.